We're being hit by arms and made of sword! From your weapon! Hands away from your weapon! Move! Beberapa waktu kemudian, muncul seorang pria bernama Patrick Hill yang melamar sebagai sopir truk pengantar uang di Fortico, perusahaan yang muncul di awal film. Terry, seorang manajer perusahaan, cukup terkesan karena Hill mengaku punya pengalaman 11 tahun di bidang serupa. Tanpa banyak pertimbangan, Terry langsung menerima Hill bekerja. Terry lalu membawa Hill ke ruangan lain untuk dikenalkan pada rekannya yang dijuluki Bullet. Sedikit informasi, Fortico adalah tempat penyimpanan uang triliunan, sehingga semua pegawai harus menggunakan nama samaran. Singkatnya, Hill menjalani serangkaian tes seperti menembak, mengemudi, dan kemampuan lapangan lainnya. Standar kelulusan adalah nilai 70 dan Hill lulus dengan nilai pas-pasan. Meski nilainya pas-pasan, Hill tetap diterima. Ia lalu ditemani Bullet dan Dave ke ruang ganti untuk berkenalan dengan para karyawan. Namun, beberapa karyawan senior tampak sinis dan meremehkannya, menganggap Hill hanyalah pemula. Sebagai informasi, karena Fortico adalah pusat penyimpanan uang, setiap karyawan harus melewati beberapa pintu akses yang dijaga ketat. Hari pertama kerja Hill dimulai dengan tugas mengumpulkan uang dari berbagai perusahaan, ditemani Bullet dan Dave. Sepanjang perjalanan, Dave terus menyindir Hill yang dianggap belum paham bahaya pekerjaan itu. Setelah tugas selesai, mereka kembali ke markas dan melewati keamanan yang sangat ketat. Untuk merayakan hari pertama Hill, Bullet mengajaknya nongkrong bersama rekan-rekan lain. Namun sebelum pergi, Hill diam-diam mengamati kartu identitas teman-temannya. Di balik sikap tenangnya, Hill diam-diam sangat memperhatikan sekelilingnya. Saat nongkrong di tempat biliar, Hill kembali diperlakukan buruk oleh rekannya, John, penjaga akses utama kantor. John mencoba memancing emosinya dengan ejekan, tapi justru dipermalukan oleh Hill. You ain't much for talking, are you, Mary Pop? Anything else? Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, Bullet pergi sendirian untuk mengantar uang ke kapal pesiar, sementara Dave dan Hill menunggu di mobil. Tiba-tiba terdengar dari radio bahwa Bullet dalam bahaya, uangnya dirampok dan dia disandera. Dave yang biasanya sok jagoan malah panik dan berniat kabur, meninggalkan rekannya. Sebaliknya, Hill tetap tenang dan meminta Dave mengikuti perintah para perampok agar mereka bisa menyelamatkan Bullet. Sean, I'm getting back. Setibanya di lokasi, perampok yang mirip rapper Post Malone itu menyuruh mereka memindahkan seluruh uang dari mobil. Anehnya, Hill tetap tenang dan santai menjalankan perintah, meskipun situasi semakin mencekam, hingga tiba-tiba sesuatu terjadi. Ternyata, di balik sikap tenangnya, Hill berhasil mengalahkan para perampok dengan mudah. Sementara itu, Dave yang biasanya sok jago, hanya bisa terpaku menyaksikan aksinya. Who did you work for? Did you make poo-poo? Sebelum pergi, Hill sempat memeriksa wajah para perampok yang ia bunuh. Entah untuk apa, saya pun tidak tahu. Akibat kejadian itu, mereka bertiga sempat diinterogasi oleh dua petugas kepolisian khusus. Saat giliran Hill, mereka heran bagaimana dia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka, apalagi kemampuan menembaknya jauh lebih akurat dibanding hasil tes saat awal masuk kerja. Namun, Hill dengan santai menjawab bahwa semuanya hanya kebetulan. Ia kemudian diperlihatkan rekaman CCTV dari perampokan di awal film, di mana Hill terlihat sangat fokus pada salah satu perampok. Setelah keluar dari ruangan, Terry mengatakan bahwa Hill akan dipindahkan ke bagian front office. Ia khawatir seseorang yang baru saja membunuh bisa mengalami gangguan mental jika terus dibiarkan bekerja di lapangan. Namun, pendapat itu langsung dibantah oleh atasan Fortico yang justru sangat puas dengan kinerja Hill. Sementara itu, dua polisi yang tadi menginterogasi Hill menelepon atasan mereka dan mengonfirmasi bahwa Hill adalah orang yang selama ini mereka cari. Atasan mereka memerintahkan agar Hill dibiarkan tetap di sana, dengan alasan yang akan terungkap di pertengahan film. Do we understand it? Loud and clear. Malam harinya, seorang wanita datang ke apartemen Hill untuk memberikan dokumen rahasia tentang latar belakang anggota keamanan Fortico, serta file hasil autopsi. Sepanjang malam, Hill mempelajari dokumen dan rekaman CCTV perampokan sebelumnya. Dari sinilah penonton mulai dibuat penasaran, siapa sebenarnya Hill.
Keesokan harinya saat Hill masuk kerja, rekan-rekannya di Fortico yang dulu meremehkannya kini memandangnya berbeda. Mereka mulai menganggap Hill sebagai pahlawan. Tanpa terasa, Hill sudah 3 bulan bekerja di Fortico. Suatu siang saat bertugas, mobil mereka dihadang sekelompok gangster bersenjata. Bullet ditangkap dan gas ditembakkan ke dalam mobil. Namun, Hill tetap tenang. Ia keluar lewat pintu belakang sambil menahan napas. Anehnya, para gangster terlihat terkejut saat melihat wajahnya. Terry mulai curiga dan merasa ada yang aneh dengan Hill. Sementara itu, di sebuah bar, Bullet menceritakan kejadian tersebut kepada Dave. Ia berkata para gangster yang dikenal sebagai perampok ulung langsung kabur ketakutan saat melihat Hill. He's a dark fucking spirit. Kejadian itu membuat Hill semakin terkenal. Seorang petugas wanita bernama Dana bahkan terpikat dan langsung mengajaknya tidur bersama. Namun, Hill tetap terlihat menyimpan sesuatu. Hill tiba-tiba membangunkannya dan memaksanya ke ruang tengah. Ia menodongkan senjata sambil menginterogasi soal uang yang disembunyikan Dana di rumahnya. Hill mencurigainya terlibat dengan para perampok. Beruntung, Dana mengaku jujur bahwa uang itu didapat secara tidak sengaja karena kesalahan klien atau sistem Fortico. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bekerja sama dengan para perampok. Hill lalu mengancam, jika Dana berbohong, ia memiliki semua informasi tentang orang-orang terdekat Dana, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. Know you love. Siapa sebenarnya Hill sampai bisa tahu begitu banyak informasi rahasia? Untuk menjawabnya, mari kita flashback ke 5 bulan lalu. Siang itu, Hill bersiap menonton pertandingan basket bersama putranya, Dougie. Saat hendak masuk mobil, ia mendapat telepon dari Mike, salah satu anggotanya. Mike, yang ternyata adalah atasan para gangster yang merampok Hill dan timnya, mengatakan bahwa operasi mereka kacau karena salah satu anggota mengalami kecelakaan. Ia meminta bantuan dari bosnya, yang tak lain adalah Hill. Kebetulan Hill berada tak jauh dari lokasi, dan meski ragu, ia memutuskan membantu anak buahnya. Loh, jadi Jason Hill ini bos mafia? Setibanya di lokasi, Hill memarkir mobil tak jauh dari tempat kejadian, berpura-pura membeli makanan agar tak dicurigai oleh putranya. Ia mulai memantau pergerakan anak buahnya yang sedang mencoba merampok mobil uang milik Fortico. Tugas Hill adalah memberi informasi soal arah mobil tersebut. Namun, setelah tugasnya selesai, mobil itu justru dihadang oleh kelompok perampok lain. Inilah perampokan yang terlihat di awal film. Sialnya, posisi putra Hill berada tepat di lokasi kejadian. Salah satu perampok memaksanya turun. Karena tak ingin ada saksi, Dougie pun langsung ditembak. Sayangnya, saat mencoba menyelamatkan putra semata wayangnya, Hill juga terkena tembakan bertubi-tubi. 3 minggu kemudian, Hill akhirnya sadar dari koma, namun harus menerima kenyataan pahit bahwa putranya tidak selamat. Tragedi itu membuat istrinya hancur dan menyalahkan Hill, bahkan menganggapnya sebagai penyebab kematian anak mereka. Akhirnya, istrinya menggugat cerai karena tak sanggup lagi menerima kenyataan. Hill memang tak menangis, tapi hatinya hancur. Sejak saat itu, ia bertekad membalas dendam dan memburu pembunuh putranya. Ia memulai misinya dengan menemui seorang agen, atasan dari 2 polisi yang sebelumnya menginterogasinya. Sang agen mengatakan bahwa pelaku belum ditemukan dan tidak ada petunjuk yang jelas. Namun, ia memberikan daftar nama-nama mafia yang tersebar di kota sebagai bahan awal pencarian. Then you gotta let me do this my way. Atas perintah Hill, Mike dan anak buahnya mulai memburu para penjahat untuk mencari informasi soal perampokan kemarin. Namun, tak satu pun berhasil menemukan petunjuk. Mereka bahkan terlihat pucat saat melaporkan kegagalan itu kepada Hill. You think you've done everything? Setelah usaha keras, mereka akhirnya berhasil menangkap salah satu anggota mafia besar di kota. Pria itu disiksa dan diancam, istrinya akan dibunuh jika ia tak buka suara. Dalam tekanan, ia akhirnya menyebut nama The Gacy Brothers sebagai pihak yang kemungkinan terlibat dalam perampokan yang menewaskan Dougie. The Gacy Brothers adalah kelompok mafia paling ditakuti. Saking berbahayanya, pria itu lebih memilih mati daripada ketahuan membocorkan nama mereka. Gilanya, meskipun The Gacy Brothers dikenal kejam dan berbahaya, mereka tetap bisa ditaklukkan oleh Hill. Salah satu markas mereka bahkan langsung dihancurkan olehnya. Sayangnya, The Gacy Brothers ternyata bukan pelaku perampokan itu. Sebagai tangan kanan Hill, Mike memperingatkan bahwa tindakan mereka bisa menjadi bumerang bagi organisasi di masa depan. Mendengar hal itu, Hill diam-diam memutuskan mencari pembunuh putranya dengan menyamar sebagai sopir truk di Fortico. Ia meminta bantuan kenalannya, Rosa, untuk membuat identitas baru.
Dari sinilah segalanya mulai terungkap tentang siapa sebenarnya Hill. Kita kemudian diperlihatkan sekelompok mantan tentara yang merasa bosan dengan kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh Saifullah yang kini bekerja sebagai satpam mal setelah pensiun. Dalam obrolan santai, salah satu anggota mengeluh soal gaji lembur yang belum dibayar. Setengah bercanda, ia menyarankan merampok bosnya. Namun ide itu justru dianggap serius oleh teman-temannya. Akhirnya mereka benar-benar melakukan perampokan, meski hasilnya kecil. Karena merasa tertantang, mereka mulai mencari target lebih besar, yaitu truk pengangkut uang. Dengan bantuan orang dalam, mereka berhasil mendapatkan info pergerakan truk dan melancarkan aksinya dengan mulus. Chad Reed. Horrible name. Gentlemen, rhythm is... Come in, Dave. Sports combat. Up two. Let's get your signatures. How's it going? Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul dalam pesta ulang tahun Saiful. Di sana, Saiful memberitahu anak buahnya tentang proyek baru. Target mereka kali ini adalah truk pengantar uang dengan nilai 6 kali lebih besar dari sebelumnya. Informasi rahasia itu didapat Saiful dari orang dalam yang ternyata adalah mantan anggota tim militernya. Setelah 6 minggu perencanaan dan latihan, hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek. Dari sini, kita bisa menebak, merekalah perampok yang selama ini dicari Hill. Aksi mereka awalnya berjalan lancar, tapi Raju, anggota yang paling arogan, panik saat keamanan Fortico melawan. Karena wajahnya sempat terlihat oleh Dugi, anak itu pun ikut dibunuh. We gotta go, Elvis! He shot a f***ing kid! Relax! Let's go! Let's go! Setelah perampokan berhasil, Saiful dan timnya memutuskan untuk vakum selama 5 bulan. Setelah 5 bulan tanpa pergerakan, Saiful dan timnya kembali berkumpul untuk merencanakan perampokan besar. Kali ini, target mereka bukan lagi truk pengantar uang, tapi langsung isi brankas utama Fortico. Jika berhasil, mereka bisa membawa kabur uang triliunan. Namun seperti biasa, makin besar keuntungan, makin besar pula risikonya. Rencana ini muncul berkat bantuan orang dalamnya Saiful. Of 150 million. Ooh. Yeah. No, they'll come through. Why does this room always smell so good? The Russie. Thank you, Mr. Hill. Signing in. Anyway, it's action menu. 3 minggu kemudian, hari eksekusi pun tiba. Sebelum menuju titik kumpul, Saiful menjemput Raju di apartemennya yang penuh barang mewah. Melihat gaya hidup hedon Raju, Saiful sempat kesal karena khawatir bisa memicu kecurigaan polisi. Sementara itu, minggu itu semua brankas di Fortico sedang penuh uang. Jumlahnya bahkan bisa buat bayar utang negara. Karena itu, pengamanan diperketat. Di hari yang sama, setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet tampak gelisah dan akhirnya mengaku kepada Hill bahwa dialah orang dalam yang bekerja sama dengan para perampok. Hill tentu puas, akhirnya menemukan pengkhianat yang selama ini ia cari. Tapi ia tetap tenang dan berpura-pura biasa sambil menggali informasi lebih dalam. Bullet kemudian mengungkap rencana perampokan brankas Fortico yang akan dilakukan hari itu. Ia membocorkan rahasia tersebut karena ingin meminta bantuan Hill agar mereka bisa masuk ke markas tanpa terdeteksi. Seperti yang kita tahu, sistem keamanan Fortico mengharuskan 2 petugas yang bertugas sejak awal memberikan laporan agar mobil bisa masuk kembali. Tanpa itu, akses akan ditolak. Mengingat hal ini, Hill berpura-pura setuju dengan rencana Bullet. Nantinya, mobil mereka akan membawa 4 anggota tim Saiful. Namun demi menjaga agar rencana berjalan mulus, Hill diikat dan senjatanya disita saat berada di gudang. If you're a good boy today, Sampai di sini, rencana berjalan lancar. Mereka berhasil masuk ke Fortico tanpa dicurigai dan mencapai area brankas yang kebetulan sedang terbuka. Tangan dan kaki Hill diikat, sementara Bullet dan kawan-kawannya pura-pura menjadi tawanan agar bisa masuk ke ruang akses utama. Namun, aksi mereka langsung mendapat perlawanan dari para penjaga. Bullet, get down! Meski Saiful dan timnya mengenakan rompi anti peluru, itu tak sepenuhnya melindungi mereka. Salah satu anggota tewas tertembak. Misi tetap berhasil. Pintu akses utama terbuka dan mobil mereka berhasil masuk ke markas. Saat para perampok sibuk memindahkan uang, saat itulah Hill mulai bergerak menjalankan aksinya.
Hill kemudian menyamar dengan mengenakan pakaian salah satu perampok yang ia bunuh. Berkat penyamaran itu, ia berhasil menghabisi salah satu anggota Saiful, lalu diam-diam menyelipkan ponsel ke dalam tas berisi uang di mobil. Sementara itu, Dave dan Terry yang sebelumnya dibebaskan oleh Hill sempat hampir dibunuh oleh perampok lain. Hill muncul tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Akibat pertarungan itu, kaki Hill tertembak dan luka parah. Sementara itu, di luar, baku tembak antara perampok dan tim keamanan Fortico masih berlangsung. Dana dan timnya berhasil menangkap Saiful yang mencoba kabur. Namun, ada satu orang yang sama sekali tak mereka perhitungkan. Dia adalah Bullet si pengkhianat. Saat Saiful CS hendak naik mobil, Hill tiba-tiba menghujani tembakan. Salah satu pelurunya mengenai leher Saiful. Naasnya, Bullet sudah berdiri di samping Hill. Tersisa Saiful, Bullet, dan Raju. Mereka kabur menggunakan mobil baja Fortico untuk menembus barikade polisi, lalu menuju gedung yang sudah disiapkan agar polisi tak bisa mengejar. Setibanya di sana, mereka mulai memindahkan tas berisi uang, sementara luka Saiful makin parah. Beberapa hari sebelum aksi, mereka sempat sepakat. Jika hanya satu orang yang selamat, ia harus membagi hasil rampokan untuk keluarga anggota yang gugur. Namun Saiful khawatir jika Raju yang selamat, karena sifatnya yang egois. Benar saja, bukannya menolong, Raju malah membunuh Saiful. Di dalam gedung itu terdapat terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang telah disiapkan, mereka mengangkut uang ke ujung terowongan, di mana sebuah mobil sudah menunggu. Sebenarnya, Bullet berencana mengkhianati Raju. Tapi ternyata, rencana Raju berhasil. Tak satu pun polisi berhasil melacak pelariannya. Malam itu, merasa aman, Raju mandi dan bersantai sambil menikmati bajigur. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh dering telepon dari salah satu tas uang, yang ternyata Raju mengira Hill datang untuk merebut uangnya. Padahal Hill hanya ingin Raju membacakan sebuah berkas, hasil autopsi putranya. Berkas itu menjelaskan titik-titik peluru yang menembus tubuh anak Hill, hingga menyebabkan kematiannya. In summary, the lungs, the spleen. Hill pun membalasnya dengan setimpal. I want your liver. The lungs. Hill menembak Raju tepat di titik yang sama seperti saat putranya ditembak. Begitu keluar, pimpinan polisi yang tadi muncul sudah menunggu untuk membawa jenazah Raju. Aksi balas dendam Hill yang sukses menuntaskan kematian putranya pun menutup kisah ini.